Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Nah, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang sering sekali mendefinisikan kehidupan itu berbagai macam. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Ada juga orang yang mengatakan hidup itu adalah kesempatan. Nah, kali ini kita akan membahas bahwa hidup itu seperti seorang yang sedang berlayar. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Saya bacakan bagi kita dengarkan baik-baik. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang yang percaya itu seperti sedang berlayar. Renungan yang barusan kita baca menggambarkan bagaimana murid-murid sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka berlayar di Danau Galilea pergi ke seberang. Lalu Alkitab mencatat bahwa sekonyong-konyong tiba-tiba ada badai yang tidak diprediksi, tidak diduga-duga. Dan peristiwa itu membuat mereka semua terkejut. Dan anehnya, pada saat angin topan, angin badai datang, Tuhan Yesus sedang tidur. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita juga demikian dalam mengikut Tuhan. Saya percaya mengikut Tuhan itu tidak seperti melewati jalan tol. Kadang-kadang kehidupan kita itu seperti yang sedang berlayar. Bisa jadi kita sekonyong-konyong ada masalah. Nah, kita sedang dalam keadaan bangsa kita sedang mengalami, bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Sekonyong-konyong tiba-tiba saja kita terkejut. Ini kan masalah, dan itu semua membuat semua orang bisa tergoncang. Mungkin secara ekonomi tergoncang. Inilah badai yang sedang mungkin kita alami. Karena sekonyong-konyong tanpa kita duga-duga, tiba-tiba ada COVID-19. Kemudian membuat ekonomi kita mungkin agak tergoncang, agak terganggu. Kita nggak bisa ngumpul dalam jumlah yang banyak, kita nggak bisa beribadah dalam jumlah yang banyak di gereja-gereja. Ini badai yang suddenly, badai yang tiba-tiba, sekonyong-konyong, tidak diduga-duga. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau badai itu sedang melanda perahu kehidupan kita? Mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika ada badai yang tiba-tiba, yaitu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Saya ulangi, apa yang dilakukan murid-murid? Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah tidur di sorga saat ini.
Tetapi Tuhan Yesus kuasanya seperti bisa tertidur dalam hidup kita. Sepertinya Tuhan tidak bisa buat apa-apa dalam hidup kita, karena hubungan kita dengan Tuhan kita tidak bangun. Maka kalau saat ini kita mungkin sedang mengalami goncangan, mengalami badai yang tiba-tiba, apakah itu badai dalam keluarga, badai dalam pekerjaan, badai dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita sedang diterpa angin badai itu, mari, ini waktunya, ini saatnya. Mari kita bangunkan Tuhan. Mari kita berseru memanggil nama Tuhan. Mari berseru memanggil nama Yesus dalam doa pujian dan penyembahan. Bangun kembali hubungan yang selama ini mungkin kita abaikan. Mungkin selama ini kita sibuk dalam pekerjaan kita, sibuk mengurus urusan kita, tanpa kita pedulikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, inilah saatnya kita mulai membangunkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai bangun hubungannya dengan Tuhan. Mulai beribadah, mulai berdoa, mulai menyembah Dia, mulai mencari wajah Tuhan. Dengarkan baik-baik umat Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun saudara mendengar program ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saudara saat ini sedang tergoncang, kalau engkau mengalami goncangan badai yang begitu besar saat ini mungkin akibat COVID-19 atau apapun, dengarkan, berserulah memanggil nama Tuhan. Dan saya percaya siapa yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Saudara, ketika apa yang terjadi? Ketika murid-murid mulai berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Dengarkan baik. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, kata firman Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Ketika Yesus dibangunkan, lalu Tuhan Yesus bangkit dan menghardik badai itu. Dia berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Maka firman Tuhan mencatat, seketika itu badai itu reda. Ini apa artinya? Ini mukjizat, ini kesembuhan, ini pemulihan, ini restorasi. Saudara, mari saya mengajak setiap kita umat Tuhan mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini engkau sudah begitu lupa, atau sudah begitu sangat sibuk dengan urusan, dengan pekerjaan. Dengarkan baik-baik. Di luar Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita berseru memanggil Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pesan yang singkat ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari jemaat yang di rumah, dimanapun saudara menangkap program ini, arahkan tanganmu ke layar. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin engkau sedang tergoncang. Goncangan bermaksud supaya tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Tuhan. Goncangan bertujuan supaya kita tidak mengendalikan yang di luar daripada Tuhan. Mungkin engkau sedang mengandalkan kekayaanmu selama ini. Mungkin engkau sedang mengandalkan jabatanmu selama ini. Tetapi tiba-tiba engkau digoncang hari ini. Itu buktinya supaya engkau kembali kepada Tuhan, supaya engkau bertobat mencari Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu, aku berdoa. Tuhan, aku berdoa buat seluruh umatmu yang sedang menyaksikan program ini. Jangan mereka Tuhan, jangan mereka. Biar melalui peristiwa yang sedang kami alami, melalui badai, melalui goncangan yang sedang terjadi, kami melihat tangan Tuhan turun menolong setiap umat Tuhan. Kami melihat pertobatan-pertobatan. Kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan atas gereja-Mu, atas seluruh umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus.